Halo semua, kembali lagi dengan suara saya di Daily Chips. Kali ini saya akan membahas satu film yang berjudul Breakthrough. Sedikit sinopsis tentang film ini. Film ini menceritakan seorang anak bernama John Smith yang berjuang untuk bertahan hidup setelah mengalami kecelakaan tercebur di danau beku yang pecah. Dan dengan keajaiban doa dari ibunya, akhirnya dia bisa bertahan dan selamat dari keadaan koma yang hampir merenggut nyawanya. Fun fact, film ini based on true story. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita masuk ke dalam ceritanya. John pergi sarapan untuk bersiap berangkat ke sekolah. Joyce, ibu John, membuatkan sarapan, namun John dengan sembunyi-sembunyi malah memberikan sarapannya itu pada anjingnya. Joyce mengetahui tindakan John itu, dan dia pun akhirnya memberikan John sarapan yang baru dan mereka pun mulai berdoa sebelum sarapan. Ibu John ini sebenarnya sangat menyayangi John. Begitu pula dengan ayahnya. Namun, John cenderung bersikap acuh dan sering mengabaikan kasih sayang kedua orang tuanya. Dan hal ini pun membuat hubungan mereka menjadi sedikit renggang. Kemudian, adegan beralih di dalam mobil di mana John sangat tidak ingin berkomunikasi ataupun berbincang dengan ibunya. Karena itulah, Joyce pun akhirnya menari untuk mendapatkan perhatian John. Your mom is just trying to get her son's attention. Di dalam kelas, di mana ada salah satu tugas, yaitu membuat laporan riwayat keluarga, John tidak mengerjakan tugas itu dengan alasan dia tidak memiliki waktu untuk mengerjakannya. Padahal sesungguhnya dia hanya tidak ingin menceritakan apapun tentang keluarganya. John pun terancam gagal kelas apabila dia tidak mengerjakan tugas tersebut. Adegan beralih pada Joyce yang sedang bercerita kepada teman-temannya mengenai keadaan John yang selalu membatasi dirinya dengan orang tuanya. Tiba-tiba Pastor Jason datang. Joyce pun pergi dari ruangan itu karena Joyce memiliki hubungan yang buruk dengan Pastor Jason ini. Salah satu alasan Joyce tidak menyukai Pastor Jason adalah dia tidak suka dengan potongan rambut Pastor Jason. Adegan beralih lagi pada John, di mana John sedang berlatih bermain bola basket. Namun di sini John bersikap egois dan tidak ramah kepada teman-teman serta pelatih basketnya. Menunjukkan dia memang sedang ada masalah dalam dirinya sendiri. Whatever. You're a good player, John. Keesokan harinya, I'm ready to do more. akhirnya John menyelesaikan tugas riwayat keluarganya dan dia pun menceritakan bahwa dirinya diadopsi oleh kedua orang tuanya yang sekarang. Dan dia tidak mengetahui siapa orang tua biologisnya. Kemudian, hari pertandingan bola basket John pun tiba. Di sini diperlihatkan John terlalu egois dalam bermain dan tidak mementingkan kerjasama tim. Setelah pertandingan usai, John berniat menginap di rumah temannya. John kembali menunjukkan sikap tidak sopannya kepada orang tuanya dengan menyebut nama depan ayahnya, Brian, serta pergi begitu saja tanpa memberikan pelukan pada ibunya. Hal ini tentu saja membuat ibunya merasa sedih. Hugging his mother goodbye. Keesokan paginya, John keluar bermain dengan kedua temannya ke sebuah danau yang membeku karena salju. Sebelum mereka masuk ke dalam danau beku tersebut, mereka melemparkan batu besar untuk mengetahui apakah danau itu aman atau tidak. Mereka pun bermain-main di atas danau beku tersebut. Kemudian, ada seorang bapak yang menegur John dan kedua temannya agar tidak bermain di atas danau itu karena hal itu berbahaya. Namun mereka tidak langsung bergegas pergi. Disinilah tiba-tiba es retak dan membuat John dan kedua temannya tercebur ke dalam danau yang sangat dingin airnya. Satu teman John berhasil keluar dari dalam air, dan yang satu lagi berpegangan pada pinggiran es.
Namun, John kesulitan untuk berenang di air yang dingin dan terus tenggelam ke dalam danau yang sangat dingin tersebut. Bapak yang tadi mengingatkan John akhirnya mengetahui kejadian ini dan segera menelpon 911 untuk meminta bantuan. Petugas rescue, polisi, serta ambulan pun datang ke lokasi kejadian dan segera menyelamatkan kedua teman John. Namun John masih tenggelam di dalam danau tersebut. Kemudian petugas masuk ke dalam danau tersebut dan mencari serta menyelamatkan John yang masih tenggelam itu. Petugas Tommy seperti mendapatkan sebuah bisikan bahwa sebenarnya John ada di sekitarnya. Dan dengan hati-hati, akhirnya petugas Tommy pun mendapatkan dan mulai mengeluarkan tubuh John dari dalam air dan memberikan pertolongan pertama. Ibu John yang mendapatkan kabar bahwa John mengalami kecelakaan dan sekarang berada di rumah sakit, dia pun bergegas menuju rumah sakit dengan keadaan yang sangat panik dan khawatir. Di rumah sakit, dokter dan para perawatnya mulai melakukan tindakan penyelamatan untuk menyelamatkan hidup John. Namun, dokter masih belum mendapatkan denyut nadi John dan terus berusaha menyelamatkan John dengan mengejutkannya dengan alat pacu jantung. Dokter mulai kebingungan dan kehabisan cara untuk menyelamatkan John yang tubuhnya masih dalam keadaan hangat namun belum menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Joyce pun sampai di rumah sakit. Saat melihat anaknya terbujur kaku, Joyce shock dan tidak percaya apa yang dia lihat. Sembari meluapkan segala kesedihannya, Joyce berdoa dan memanggil nama John untuk kembali. Joyce berdoa dengan sangat-sangat dan sungguh-sungguh. Dan tiba-tiba, John mulai menunjukkan detak jantungnya walaupun itu sangat lemah. Karena peralatan di rumah sakit tidak memadai, akhirnya John pun harus dibawa ke rumah sakit dengan teknologi dan dokter yang jauh lebih baik. John kemudian dibawa dengan helikopter menuju rumah sakit lain. John mulai ditangani oleh tim dokter yang baru yang dipimpin oleh Dr. Garrett, dokter terbaik di kota. Setelah penanganan dan observasi, dokter akhirnya menemui Joyce. Dan dia mulai memberitahu soal kondisi John di mana organ-organ tubuh John sudah kekurangan oksigen selama 20 menit dan dokter tidak yakin apakah John bisa melewati malam dengan selamat. Dengan kata lain, John tidak akan bertahan hingga esok hari. Joyce merasa orang-orang di sekitarnya tidak yakin bahwa John bisa bertahan dan melewati kondisinya yang sekarang ini. Bahkan suaminya sendiri, Brian, dia tidak yakin bahwa John bisa selamat. Joyce pun ditemani Pastor Jason di kamar John dirawat. Di pagi harinya, Joyce terkejut ketika mengetahui John bisa melewati malam dan masih dalam keadaan hidup. Hal ini membuat Joyce semakin yakin dan percaya bahwa John bisa selamat dan kembali seperti semula. Dr. Garrett datang untuk mengecek kondisi John dan berkata bahwa dia juga tidak tahu bagaimana John bisa melewati malam ini dengan selamat. Dr. Garrett mengatakan dia akan menjalankan banyak tes untuk John. Dia juga mengatakan bahwa kondisi yang dialami John baru pertama kali dia temukan. Namun Brian masih belum percaya bahwa John akan tetap selamat. Begitu pula yang dikatakan teman-teman Joyce tentang John. Namun Joyce tetap percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan John dan John akan kembali pulih sepenuhnya. Ketika Joyce sedang mengecek tingkat gula darah dalam tubuhnya, Joyce terkejut dengan hasilnya yang sangat tinggi di atas rata-rata nilai gula darah normal. Kemudian, dia mendengar tim dokter memeriksa John dan mengatakan bahwa John akan sangat sulit untuk bertahan dengan kondisinya yang sekarang. Namun Joyce mulai kesal dan mengatakan pada tim dokter itu bahwa di dalam ruangan itu tidak boleh ada yang mengatakan hal negatif mengenai prognosis atau diagnosa John. Joyce pun pulang ke rumahnya untuk mengambil insulin karena gula darahnya yang sangat tinggi. Setelah itu, Joyce pun mengambil barang-barang John yang sangat John sayangi. Kemudian, Joyce kembali ke rumah sakit dan mulai mencoba berkomunikasi dengan John lewat genggaman tangannya. Dan tiba-tiba, John meremas tangan Joyce.
Hal itu membuatnya kaget dan mulai mengajaknya kembali berkomunikasi dan berharap John segera sadar. Joyce pun mengajak Jason untuk merasakan genggaman tangan John. Joyce dan Pastor Jason sangat terkejut ketika John mulai merespon pertanyaan-pertanyaan yang mereka berikan. Jason pun akhirnya memanggil Dr. Garrett agar dia bisa menyaksikan respon John itu. Namun, John tidak memberikan respon ketika Dr. Garrett mengetesnya untuk mengetahui bagaimana responnya. Dan hal itu membuat Joyce sedikit kecewa dan sedih. Kemudian, Joyce pun keluar dari kamar John menuju ke aula rumah sakit untuk menemui teman-teman John yang datang untuk menjenguknya. Namun, di sini Joyce mendengar ada yang mengatakan bahwa John tidak akan selamat. Dan hal ini membuat Joyce kesal karena Joyce percaya bahwa John akan benar-benar sembuh. Keesokan harinya, Joyce terbaring di kursi di kamar rawat John. Ternyata Joyce mengalami koma diabetes karena tingkat gula darahnya yang sangat tinggi dan diakibatkan karena Joyce kurang tidur, dehidrasi, serta terlambat makan. Joyce pun dipaksa untuk beristirahat di ruangan lain oleh Dr. Garrett selama 5 jam agar tubuhnya kembali pulih. Setelah istirahatnya, Joyce memutuskan untuk mendapatkan udara segar di luar ruangan. Joyce pergi ke atap rumah sakit dan di bawah guyuran salju, Joyce mulai melonggarkan segala egonya dan mulai benar-benar menyerahkan segalanya dengan ikhlas kepada Tuhan. Apapun yang akan terjadi pada John, Joyce pasrah. Ternyata selama ini John memang sengaja diposisikan dalam keadaan koma agar tubuhnya tetap tenang. Namun hal ini tidak bisa dilakukan lebih lama lagi karena akan dapat memperburuk situasi. Dan benar saja, John mulai demam tinggi karena obat-obatan yang diberikan dokter agar tetap tenang tersebut. Setelah mendengar penjelasan Dr. Garrett, Joyce pun memutuskan agar segala perawatan dan obat-obatan yang diberikan kepada John dilepaskan dan biarkan John bangun dan berjuang untuk hidupnya sendiri. Akhirnya, dokter memutuskan untuk melepas segala perawatan John di esok harinya. Pastor Jason pun meminta bantuan kepada seluruh penonton berita agar berdoa untuk kesembuhan John. Penonton sangat tersentuh dan semua mulai berdoa agar John diberikan kesembuhan. Tiba-tiba, di luar rumah sakit, rekan-rekan Joyce dan teman-teman John mulai bernyanyi dan berdoa untuk kesembuhan John. Keesokan harinya, proses pelepasan perawatan John pun dilakukan. John mulai mengalami kejang yang sangat hebat dan hal itu membuat Joyce sangat cemas dan Joyce berusaha menenangkan dengan berkomunikasi dengan John. Kemudian, John bisa kembali tenang dan mulai bernafas sendiri tanpa dibantu alat medis seperti sebelumnya. Tim dokter, Joyce, Brian, dan Pastor Jason mulai menunggu hasil apakah dengan semua ini John bisa sembuh dan kembali bangun seperti semula. Joyce mulai berusaha membangunkan dengan berkomunikasi dengan John dan menyemangati John agar dia bisa bangun. Dan pada akhirnya, John pun dapat tersadar dan membuka kedua matanya. Joyce berusaha mengingatkan siapa dirinya, dan John pun menjawab dengan memanggil "Ma" kepada Joyce, membuat seisi ruangan serta di sekolah John semua menjadi lega dan berbahagia. Akhirnya John bisa bangun dari komanya. Dr. Garrett pun mulai melakukan serangkaian tes pernafasan pada John dan mendapati hasil yang sangat baik. Dokter mengatakan pada Joyce bahwa seharusnya organ-organ tubuh John rusak karena kecelakaan itu. Namun Dr. Garrett heran dengan John yang bisa selamat. Dokter pun menyebut
John sebagai sebuah keajaiban. Kemudian ketika John kembali ke sekolahnya, John mendapatkan sesuatu yang lain. Ketika John bisa hidup dari keadaan yang bahkan dokter pun tidak yakin bahwa dia bisa selamat, ada beberapa orang yang merasa bahwa Tuhan itu tidak adil. Karena Tuhan hanya menyelamatkan John dibandingkan dengan yang lainnya. John pun mulai merasa terkucilkan. John pun menghadiri acara di gereja bersama Pastor Jason. Dan keluarga John menjadi narasumber atau tamu kehormatan di acara itu. John mengatakan betapa bersyukurnya dia telah selamat dari kecelakaan itu. Pastor Jason juga mengucapkan rasa terima kasih kepada orang-orang yang telah membantu dan mendoakan keselamatan John. Semua orang yang hadir merasa bersyukur atas apapun yang mereka dapatkan selama ini, karena apapun yang kita dapatkan dalam kehidupan ini, entah baik atau buruk untuk kita, patut kita syukuri. Karena Tuhan selalu memiliki rencana baik untuk kita semua. Dari film ini kita belajar pentingnya menghargai suatu kehidupan dan selalu percaya bahwa harapan dan keajaiban itu ada. Terima kasih telah menyaksikan rangkuman film ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.